Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Ramadan wa najjina minadh-dhulumati ilal anwar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Ikhwati, para asatid yang berbahagia wa hafidhakumullah, kepada beliau Bapak Ustadz Ali Wahyuddin dan Bapak Ustadz Abidin hafidhahumallah, mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan untuk beliau berdua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya hingga pada saat ini Allah telah berikan karunia besar berupa nikmat yang berada dalam jiwa kita berupa iman, yang bersemayam dalam tubuh kita berupa as-sihah wal quwah, kesehatan dan kekuatan. Juga nikmat yang meliputi di kisaran badan dan tubuh kita berupa keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada pekerjaan, juga ada harta. Tak lupa juga nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah taufik dan hidayahnya Allah yang mampu menghantar dan juga merangkai seluruh komponen nikmat tersebut untuk sebuah pengabdian yang terbaik, ketaatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah adalah sebagai sebuah bisyarah, kabar gembira dari wujudnya apa yang kita lakukan dan kita inginkan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati hafizakumullah, saya mohon maaf karena saya tidak diamanai untuk menyampaikan apa, materinya apa. Sampai tadi dijemput, aku dikai materi apa, saya enggak tahu. Ya, karenanya saya datang barangkali hanya kegiatan rutin setahun sekali saya harus nyambangi panjenengan ya. Nah, di samping juga sama bosnya ini lama nggak ketemu. Kalau ditelepon itu nggak pernah diangkat karena kesibukan beliau. Ngitung uang nggak ada waktu untuk istirahat itu. Jadi saya tahu betul bahwa ada satu kaidah kan, al-masghul la yusghal. Orang yang sibuk itu tidak boleh disibukkan. Contoh, ulama mengatakan ketika kita ngaji itu kalau ada yang datang terus baca salam, Assalamualaikum, itu tidak wajib dijawab. Alasannya adalah al-masghul la yusghal. Nah itu. Termasuk juga pas ngaji begini ada adzan, itu boleh. Al-masghul la yusghal. Orang sibuk tidak boleh disibukkan. Baru setelah ngaji nanti dijawab sendiri atau adzan sendiri juga enggak apa-apa. Untuk itu saya harus bicara apa? Saya tidak diamanai untuk membicarakan apa. Yang penting saya bicara sesuka hati saya saja. Boleh ya? Boleh. Karena itu enggak boleh ada yang nuntut-nuntut. Kok materinya begini? Enggak boleh. Karena saya tidak dikasih materi untuk itu. Saya menangkap bahwa ada satu istilah yang saya paling suka gunakan
terkait dengan keberadaan kita di Ramadan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya nafahat. Apa? Nafahat. Nafahat. Berangkat daripada sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna li rabbikum nafahat. Ini mohon maaf bolak-balik ada telepon aja nih. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala itu punya nafahat. Nafahat itu guru saya mengartikan hembusan rahmat, tiupan kasih sayang. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun ala fata'arradu laha. Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala mempunyai nafahat, tiupan rahmat, tiupan kasih sayang di hari-hari tahun kalian. Ala fata'arradu laha, tidakkah kalian menyongsongnya tiupan rahmat tersebut? Berlakunya nafahat itu sejatinya dan sesungguhnya tidak ukurannya per bulan atau barangkali per tahun, tidak. Tapi bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fi ayyami dahrikum, di hari-hari tahun kalian. Bisa ditangkap ya? Apa? Nafahat. Ada di pertengahan malam. Itu juga nafahat Allah. Siapa saja yang menangkap pertengahan malam itu bahagian daripada upaya untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari Allah, dia akan dapatkan. Ada sepertiga malam, ada waktu sahur, itu juga nafahat. Karenanya sahabat-sahabat baginda Rasul Muhammad SAW itu disebut dalam Al-Quranul Karim wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka para sahabat-sahabat yang mulia seluruhnya beristighfar kepada Allah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat tidak jarang ditemui di kampung-kampung mereka, didapati di setiap waktu sahur itu seakan-akan kalau masuk ke kampung komunitas mereka terdengar suara kayak gembrengengnya suara tawon. Tahu tawon? Apa? Lebah. Lebah. Suara itu bersumber dari surau-surau dan tempat-tempat yang khusus yang ada di rumah-rumah mereka, yang mereka selalu gunakan tempat tersebut di waktu-waktu yang mulia untuk mendapatkan tiupan rahmat Allah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dalam satu riwayat Rasulullah menceritakan Tuhan kalian di pertengahan malam, di sepertiga malam itu selalu datang kepada kalian, menunggui kalian. Siapa yang minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Siapa yang punya hajat-hajat kepadanya akan dituruti. Siapa yang punya keinginan-keinginan untuk bisa terselesaikan dari keinginan-keinginan dikabulkan dan diijabah. Siapapun yang punya kepentingan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu pasti dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nafahat, tiupan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kebiasaan begitu yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mulia, bagi kita menjadi pertanyaan besar, dan kita di mana waktu itu?
Kira-kira semuanya seperti mereka para sahabat-sahabat? Kalau disebut dalam Al-Quran, wa qalilum minal laili ma yahjaun. Dan sangat amat sedikit sekali mereka para sahabat-sahabat itu mengistirahatkan dirinya di waktu malam. Kalau ada teman yang punya bahasa, saya suka bahasanya itu, berkata, mereka orang-orang yang mulia pada waktu-waktu itu mengejar dan mengukir prestasi di sisi Tuhannya. Dan biasanya orang-orang seperti kita ini sibuk mengukir prestasi di bantalnya masing-masing. Mengukir pulau putih yang baunya tidak sedap. Ya. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya itu bangkong. Kalau orang Gresik bilang itu mbotok. Kalau orang kita ya tidur lelap. Asik dalam tidurnya. Mereka orang-orang mulia enggak? Mereka bangun untuk Allah. Mereka selalu menyongsong rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Bergeser, ada waktu fajar. Dan itu juga tiupan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, salatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar apabila kita melakukannya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sungguh kita bisa menjadi orang yang terkaya di dunia ini hanya dengan melakukan 2 rakaat saja. Sekarang coba cari orang terkaya di dunia ini siapa? Apa yang mereka miliki? Nah, di Indonesia, yang terkaya di Indonesia siapa? Mereka memiliki apa? Dan kita bisa mengungguli mereka dengan hanya melakukan sholat 2 rakaat fajar. Sholatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Menggenggam dunia dan seisinya hanya dengan 1 langkah 2 rakaat fajar. Itu adalah nafahat, tiupan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh berjamaah itu juga nafahat. Ba'da subuh lalu kita tidak bersegera meninggalkan tempat, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menanggalkan dan meninggalkan tempat yang mulia di mana kita selesai sholat subuh itu lalu beranjak. Maka sampai waktu kita berada di situ, dosa kalian akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kalau nanti ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat. Maka sholat isyraq 2 rakaat itu sama dengan panjenengan bolak-balik umroh ke tanah suci Makkah. Alhamdulillah, itu juga nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ulama-ulama, mereka orang-orang soleh, mempunyai waktu-waktu istimewa. Termasuk diantaranya adalah waktu ba'da subuh ini dijadikan sebagai kegiatan untuk adhkar, untuk bermunajat, untuk beristighosa, untuk membaca aurat-aurat yang mulazamah, wiritan-wiritan yang tidak ditinggalkan. Dan itu dijadikan sebagai kegiatan yang istiqamah. Al-Imam Sahibul Ghaz Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad punya bacaan Wirdul Latif, yang bacaan itu dibaca ba'da subuh, tidak pernah ditanggalkan dan diikuti oleh kelompok-kelompok mulia setelahnya. Dan siapa yang melakukan itu, maka sama juga melakukan apa yang dilakukan oleh para salaf salihun. Termasuk doa-doanya dipilih dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk di dalamnya ada bacaan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namud, dan seterusnya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah juga masuk pada bacaan itu. Intinya
bahwa beliau menginginkan waktu ijabah ini, waktu yang mulia ini merupakan peluang untuk menangkap nafahat dari Allah, tiupan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bergeser lagi, kalau matahari sudah agak tinggi naik, ada waktu duha. Maka bentuk syukur yang terbaik adalah 2 rakaat duha. Siapapun yang melakukan sholat 2 rakaat duha sama dengan mensyukuri seluruh badan. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita telah menangkap tiupan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat akan dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan luber kepada kita semua bagi kita yang melakukannya. Nanti ada waktu duhur berjamaah, lalu kemudian asar. Ba'da asar juga ada nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di Ramadan ini. Ketika menjelang buka, berarti kan ba'da asar. Itu waktu yang luar biasa mustajabah. Di samping kalau umumnya di luar Ramadan mustajabah, di Ramadan lebih lagi. Karenanya di negeri-negeri muslim di Timur Tengah sana, menjelang berbuka puasa itu mereka senantiasa mengangkat kedua tangannya, menundukkan kepalanya, lalu banyak berdoa menunggu maghrib tiba. Tidak sedikit di kalangan dan di antara mereka diselingi doa dan permohonan mereka meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu itu adalah nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu fin, kita berada di mana? Kita sekarang lagi mengikuti madhab ngabuburit. Yang memang itu dirancang oleh orang-orang sekuler, orang-orang Zionis, agar kita ini tidak punya doa yang mustajabah. Karena mereka takut kalau kita doa kepada Allah di tempat yang mustajabah, di waktu yang mustajabah, kalau doa kita adalah menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan izul Islam wal muslimin ini terjadi dan keberlangsungan kekuasaan umat Islam di bumi ini, maka mereka akan sangat terpuruk dan akan mengalami kerugian yang sangat amat besar. Karenanya mereka peduli bahwa umat Islam harus dijauhkan dari tempat-tempat yang memungkinkan mereka doa diijabah oleh Tuhannya. Termasuk diadakan ngabuburit itu. Mestinya kan kita enggak. Kalau di pondok kita, ketepatan kita ini dipandu oleh murabbi, oleh seorang guru. Yang lalu di pondok-pondok kita mesti melakukan adkar-adkar, wirid-wirid. Ya, doa itu kan banyak. Tapi doa itu sesuai dengan penggunaan dan juga tempat waktunya. Di samping juga orangnya. Di Ramadan ini ada doa khusus yang harus diperbanyak fi asna isyam, di tengah-tengah kita berpuasa, yaitu kita baca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau dalam riwayat aslinya begitu. Kalau orang-orang Nahdien biasanya ditambah as'aluka ridhaka wal jannah. Saya minta ridhomu dan surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari keanmu dan dari nerakamu. Itu dibaca. Dan tidak ada doa di tengah puasa yang lebih baik daripada itu. Karena itu yang paling utama. Dan tidak harus dibaca saat kita menggelar sajadah, saat kita berada di masjid, saat kita berada di musalla, saat kita berada di surau-surau. Tetapi kapanpun, dimanapun, dalam kondisi seperti apapun kita baca doa itu menjadi sebuah keutamaan dan juga nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi ibu-ibu yang katakanlah punya tugas di belakang sama masak gitu. Baca asyhadu alla ilaha astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika. Karung goreng tempe. Seng asyhadu alla ilaha. Seng astaghfirullah as'alukal jannah. Tapi nek keluar astagfirullah tok berarti gosong tempe ini. Astagfirullah tok.
nafahat. Ba'da maghrib sampai isya, nafahat. Hari Jumat, nafahat. Malam Jumat, nafahat. Dan itulah yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hari-hari tahun kita ada nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala fata'arradu laha, tidakkah kalian menangkapnya sebagai sebuah upaya untuk mendapati tiupan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ramadan ini juga termasuk nafahat yang terbesar. Ramadan ini adalah nafahat yang terbesar dari kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenapa begitu? Setidaknya ada 3 hal yang saya catat dalam Ramadan ini. Sesungguhnya di dalamnya ada nafahat yang luar biasa. Dan siapa yang mendapati 3 nafahat dari Ramadan ini, dia akan berubah kehidupannya. Dia akan berubah nasibnya. Kok bisa begitu? Makanya saya akan haturkan ke panjenengan semua untuk 3 hal tersebut. Yang pertama adalah ampunan. Kalau di belakang itu kita baca, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dasarnya iman, hanya mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terampunkannya dosa dengan perubahan kehidupan kita, dengan perubahan nasib kita, dengan kebahagiaan yang akan kita dapati. Itu apa? Halo? Masih ada sinyal kehidupan? Tak telok sampean ngeliyeng ini. Belum sarapan dari pagi ya? Berarti ya sama. Apa hubungannya? Begini saudaraku, sesungguhnya rumus kehidupan yang kita fahami dari dustur ilahi dan sunnah Nabi, sesungguhnya trouble kehidupan ini dimanapun, kapanpun, sumbernya hanya satu, adalah salah, dosa. Setuju tidak? Kok setengah sadar takoni sampean ya. Kalau ada karyawan dipecat, itu kenapa? Salah. Kalau ada istri dipecat oleh suaminya, kenapa itu? Oh ya, dijawab oleh Regu B. Ya. Suaminya yang nggak bener. Kalau ada pegawai yang gajinya lalu di-cut, kenapa itu? Berarti ada trouble, ada salah, ada masalah. Trouble kehidupan di rumah tangga, mungkin di pekerjaan, atau rizki kita, atau barangkali di pergaulan kita. Saya menemukan dalam satu riwayat, kalau Anda bergaul, punya teman, punya saudara, biasanya baik-baik saja. Kok tahu-tahu gegeran, tahu-tahu geding-gedingan, tahu-tahu bermusuhan, tahu-tahu tidak akur, maka pasti di antara 2 orang ini ada yang melakukan kesalahan. Karena efek kesalahan itu pada akhirnya mempengaruhi hubungan baik antara keduanya. Termasuk juga suami istri. Makanya sampeyan bebujuan niku sing apik-apik ae, ojo katik salah. Biar baik-baik saja keduanya. Halo? Masih ada sinyal? Kalau
ada dua orang yang bertengkar. Cari mana yang salah, mana yang berbuat salah. Nah, begitu. Karenanya kalau kita sepakat bahwa masalah kehidupan ini datang disebabkan oleh dosa dan atau salah, Ramadan ini menjanjikan pengampunan dosa dan penghapusan kesalahan secara keseluruhan. Maka logikanya adalah jika masalah datang karena dosa, kalau dosa terangkat, mestinya juga masalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan menjanjikan penghapusan dosa, secara otomatis juga mengangkat, mencabut masalah dan akar-akar masalah dalam kehidupan kita semua. Jika kita memperoleh masalah menjadi beban, beban itu menjadi tidak bahagia. Kalau kita terangkat masalahnya berarti sudah tidak ada beban. Kalau hidup sudah tidak ada beban karena selesai masalah, berarti berganti bahagia. Ramadan ini menjadikan kita hidup bahagia. Bisa ditangkap ya? Yang kedua, Ramadan ini adalah nafahat besar. Karena Ramadan ini menjanjikan posisi. Tahu posisi ya? Kedudukan. Kedudukan. Lah, kedudukan itu pasti berpengaruh pada jaminan. Karenanya ibaratnya orang kerja. Saya tanya, RT karo Pak Lurah itu bayarannya akeh ndi? Ngomong RT akeh. Pak RT sama Pak Lurah bayarannya lebih besar mana? Pak Lurah sama Pak Camat? Pak Camat sama Gubernur? Apa yang membedakan? Posisi. Ramadan ini peluang untuk mendapatkan posisi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti juga umat terdahulu diwajibkan berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ada dalam satu komentar, litanalu ila darajatil muttaqin, agar kalian mudah untuk menggapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Posisi. Dan Allah mengatakan derajat takwa ini derajat yang termulia, yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan. Siapa yang mampu dalam kehidupan melakukan pelaksanaan kewajiban secara keseluruhan, perintah secara keseluruhan, dan meninggalkan bahkan menanggalkan larangan secara keseluruhan. Kalau bukan orang-orang yang khusus, orang-orang yang utama, tidak akan mungkin bisa melakukan itu. Karenanya mereka orang-orang yang mampu melakukan itu adalah orang yang mulia. Kita di mana? Jauh. Kita melakukan kewajiban ini yang untuk yang pokok-pokok saja. Kalau Allah katakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalian jangan jadi orang yang suka melupakan Allah seperti orang-orang dulu. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melupakan atas diri mereka sendiri. Terus siapa yang bisa lalu mengingat Allah dalam segala keadaan dan kondisinya? Siapa kira-kira? Sinten? Siapa? Kita.
Sampean kalau makan ya ingat Allah. Halo? Sampean pas guyon sama teman gitu terus hatinya terikat dengan Allah, gitu. Preketek. Baru kalau makan terus lidahnya kegigit, jedak, berdarah, baru astagfirullah, metu. Ya untungnya malaikat itu tidak suka merekayasa. Kalau malaikat itu seperti kita suka merekayasa, bisa jadi enaknya kecokot terus saya ingat sama Allah. Halo? Iya, kita tidur. Apa seperti kayak tidurnya Rasulullah, terperjam matanya tapi hatinya tetap, matanya terpejam tapi hatinya tetap terjaga. Rasulullah. Sampean koyoke kok padha ngono kan ini. Subhanallah. Hadirin ikhwati hafizakumullah. Jauh meninggalkan dosa. Waduh, kita ini tidak bisa. Untuk yang dosa-dosa besar insya Allah mudah-mudahan bisa. Tapi untuk dosa-dosa kecil sulit bagi kita untuk meninggalkannya. Apa mana bapak-bapak? Sulit. Yang tukang rasan-rasan itu kan bapak-bapak ini. Iya kan? Kalau yang sebelah ini kan wis kebiasaan nih biyen ngono ya. Yang bahas pelajaran, tahu-tahu nyinggung guru berikutnya. Iya. Ada kegiatan bagus kan begini, tapi kadang-kadang itu kemana kok nggak datang? Jawabannya, oh kok nggak tahu saja. Sulit bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan. Sulit. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan ini adalah nafahat besar. Karena kita dimungkinkan dan dimudahkan sekaligus untuk bisa punya posisi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang mempermudah kita? Banyaknya amal kita? Bukan. Khusyuknya kita beribadat? Tidak. Semangat kita dalam mengisi waktu kesempatan di Ramadan ini sekali lagi tidak melihat kelemahan-kelemahan kita yang luar biasa banyaknya. Tapi karena kedudukan Ramadan, karena anugerah Ramadan, karena keberkahan Ramadan, amal yang sedikit diperbanyak pahalanya oleh Allah. Amal yang ringan diperberat tangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatan. Yang sunnah dinilai seperti yang wajib. Padahal di luar bulan suci Ramadan tidak ada ceritanya sunnah sama dengan wajib, itu tidak ada. Tapi Ramadan ini dijadikan sunnah-sunnah itu kalau dilakukan sama dengan melakukan wajib. Alhamdulillah. Sehingga Ramadan ini dikatakan oleh ulama, saking gembiranya dipertemukan dengan Ramadan. Ramadanu marhaban bikudumihi tuba liman fihi yafuz wa yarghab. Ramadan madrasatul hidayati wa tuqa wal makrumat wa kullu khairin yutlabu. Ramadanu marhaban bikudumihi, sugeng rawuh Ramadan atas kehadiranmu. Welcome to Ramadan. Selamat datang, engkau telah datang. Tuba. Ini beda bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Tak kasih tahu sampean artinya bahasa Jawa yang mengartikan itu kiai-kiai sepuh dulu. Tuba itu kalau diartikan bahasa Jawa itu bejo kemayangan. Sampean sing Jawa durung karuan ero. Apa mana sing gak Jawa? Kok tahu sampean ada yang gak Jawa? Guyune telat.
Sing liyane wis mari guyu sing kono totong guyu. Oh, berarti gak Jawa. Halo? Masih ada kesadaran? Masih fokus? Bejo kemayangan itu artinya sangat-sangat amat beruntung. Beruntung banget. Untuk siapa? Liman fihi yafuz wa yarghab. Bagi mereka yang mendapati Ramadan mempunyai kesemangatan dan keberuntungan. Beruntung karena anugerah Ramadan yang luar biasa. Semangat karena ingin mengisi setiap waktu yang berlaku di bulan suci yang mulia ini. Ramadhanu madrasatul hidayati wat tuqah. Ramadan ini adalah tempat pendidikan tarbiyah, petunjuk dan ketakwaan. Wal makrumat dan kemuliaan-kemuliaan. Wa kullu khairin yutlabu dan setiap kebaikan diperoleh, dicari di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Karenanya tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh kita berupa amal soleh melebihi keutamaan dan kebaikan pahala dan kebesaran pahalanya di bulan ini. Tidak ada. Salat terbaik di bulan Ramadan. Sedekah terbaik di bulan Ramadan. Baca Al-Quran terbaik di bulan Ramadan. Bahkan umroh terbaik di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan umroh di bulan Ramadan sama seperti dengan nilainya haji. Bahkan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan. Karenanya sebetulnya ya seperti kita ini kalau Ramadan ini umroh saja. Saking mek sitok tok iku sing gak duwe. Harus ada ruhun nufus ini. Al-fulus, ruhun nufus. Laisal fulus. Soro mampus. Ini, ruhun nufus ini yang kita nggak apa. Kalau pegang, berangkat aja. Tadi ketemu Pak Ali gondol, tak pikir sampean pulang umroh. Tidak. Soalnya mau nyediakan THR ini akhirnya protol kabeh itu. Alhamdulillah. Sampean ketawa tok nggak mikir. Sampean kalau cari THR besar di Surabaya. Halo? Ada yang salah? Ya, ikhwati hafizakumullah. Karena itulah maka mudah bagi kita untuk mendapatkan posisi takwa ini. Karenanya tidak berkelebihan jika ada yang mengartikan ailitana lu ila darajatil muttaqin. Supaya kalian dipertemukan Ramadan ini mudah untuk memperoleh derajat takwa. Yang derajat takwa ini adalah derajat yang tertinggi. Kalau kita mencarinya di luar bulan suci Ramadan sulit bagi kita menggapainya. Karena kelemahan yang ada pada diri kita. Tapi di Ramadan mudah bagi kita untuk mencarinya. Karena Allah memberikan nilai luar biasa dari amal yang biasa-biasa saja. Kalau orang Jawa bilang, koyok nyambut gawe, istilahnya nyambut gawe ala atung ngono digaji gede. Bagaimana tidak? Wong pembantu rumah tangga nang sak wulan digaji 150 juta gak yo akeh sih. Sampeyan umpamane digaji piro sampeyan sak wulan? Kalau harus digaji 5 juta, jadi pembantu rumah tangga digaji 100 juta, milih mana sampean? Sampean lah bingung, turung sadar soalnya sampean ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini ibarat bekerja biasa tapi digaji luar biasa. Melebihi gajiannya direktur, presiden ya di Ramadan ini. Karenanya mudah bagi kita untuk mencapai derajat takwa. Sudah ditangkap, difahami? Nah, sekarang pertanyaannya, lalu jaminannya apa kalau kita mendapatkan takwa itu jaminannya apa? Oh ya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Siapa yang memperoleh derajat takwa di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan mudah dalam kehidupannya untuk menyelesaikan trouble kehidupan, masalah-masalah kehidupan, dan atau hajat-hajat kehidupan yang dirasa sulit dan pelik, mudah bagi mereka yang bertakwa karena ada tangan-tangan kekuasaan Allah yang membantunya, yang mempermudahnya untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik. Insya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Datangnya itu loh tidak terprediksi. Kapan butuh, kapan itu ada. Pengen apa? Keturutan. Orang yang berkecukupan ini tidaklah harus diukur dan dihitung nominalnya. Orang cukup itu tidak harus diukur dengan nominalnya. Karena nominal itu relatif. Betul. Duit 1 juta ku akeh apa Didik? Halo. Bu, uang 1 juta itu sedikit apa banyak? Sampean gak wani jawab, peti salah palingnya. Halo Pak, uang 1 juta itu banyak apa sedikit? Banyak, soalnya kelasnya Riko. Kelasnya Pak Ali itu pada karo uang 1.000 1 juta itu. Saya bahas uang 1 miliar itu wis gak ngaputi kok. Karo beliau digeguyut tok. Iya. Wah, wis gak kelas ya Pak. Kalah. Ampun bahas duit ampun aku wis. Ya berarti hafizakumullah. Karenanya tidak harus panjenengan mengukur ini orang berkecukupan hidupnya kalau sudah milioner, karena yang dipegang itu milioner tok ngono. Dadi duwe omah 100 kali 100 terus kamar itu 1000. Isine duit bek. Ewon tok. Boy opo le ngitung. Lah gitu itu uang 1 juta kan nggak ada artinya ya ta? Tapi bagi mereka orang-orang yang kelas kita ini 1 juta itu Masya Allah. Terlepas daripada itu, yang penting butuh berapa saja ada. Bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah akan dilakukan oleh Allah pencukupan semacam itu, insya. Terus kalau hidup berkecukupan, bahagia tidak? Bahagia. Karena didduhu, kebalikannya, orang yang tidak berkecukupan berarti berkekurangan. Orang berkekurangan itu sama dengan beban. Beban itu tidak bahagia. Berarti orang yang berkecukupan tidak ada beban dalam hidupnya. Makanya dia bahagia. Subhanallah. Sebetulnya mudah saja untuk Lailatul Qadar itu. Asal panjenengan itu di 10 hari, di malamnya, bangun malam, melakukan yang sampean mampu, sudah sampean dapat. Itu saja. Gak usah ini kira-kira malam 21 apa malam 23? 25 apa 27? Gak usah begitulah. Pokoknya 10 malam itu qiyamul lail terus, panjenengan lakukan yang terbaik, sudah. Kalau punya uang 1.000 untuk disedekahkan, sedekahkan. Berarti kalau sampean mendapati itu, podo karo panjenengan memperoleh sedekah sepanjang dan selama 80 berapa itu? 3 tahun lebih berapa bulan? Sedekah 1.000 terus. Sayyidina Ali itu kan beliau telah tercatat bersedekah di setiap hari malamnya itu 4 kali. Pagi bersedekah, siang bersedekah, sore bersedekah, dan malam bersedekah. Itu Sayyidina Ali. Suatu saat beliau tidak punya uang untuk disedekahkan, beliau mengambil air, lalu dijualnya air itu untuk melakukan sedekah. Beliau menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja panjenengan bisa bersedekah di malam Lailatul Qadar, oh subhanallah. Panjenengan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, oh subhanallah. Pasti kita tidak akan ingin hanya melakukan 2 rakaat atau sedekah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000.
Semampu kita dan sebanyak-banyaknya yang kita mampu, itulah yang kita lakukan dengan juhdul istita'ah, kemampuan yang terbaik kita lakukan untuk mengejar Lailatul Qadar. Maka apa balasan dari Allah? Tentu berlipat lagi. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kita mencermati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Puasalah kalian akan menjadi sehat. Orang sakit itu sumbernya setidaknya dua. Satu, banyak pikiran. Yang kedua, disebabkan oleh departemen perbadokan. Tahu ya? Orang kalau banyak mikir, itu rentan penyakit. Karenanya puasa ini, jari wong Jawa iku poso. Mosoni bolongan songo. Saya gak ngerti menengoy. Gini, orang Jawa bilang puasa ini tidak hanya makan, minum, dan kumpul istri atau suami. Tapi juga mempuasakan lubang yang 9. Mata, 2 kan? Ini bolong apa ora? Sampe ini gak percaya sundepen. Terus hubungannya apa? Mata dengan hati. Loh, sampean mikir tuh gara-gara melihat. Delok koncone bojone rada ayu, mikir sampean. Soalnya bojone kok ketepaan pendekar, pendek sikile mekar. Mikir akhirnya, lah apa aku biyen kok oleh pendekar yo. Sampean juga kalau punya teman seangkatan, lama ndak ketemu, tahu-tahu reunian ketemu, sampean bawa hijab, sing kuno bawa alpat. Keluar suaminya berjas, palente, wah jalan, sampean lihat, mekek sampean. Akhirnya keluar kata indah dari mulut sampean. Senajan gak oleh alfat, tapi al-fatihah. Loh itu kalau gak bisa ngondisikan hati, beban. Dipikir terus. Kok iso ya? Biyen ku ndolek nduk endi ya? Kok bisa gampang ndolek rezeki begitu ya? Saya ki oleh Bambang iki maren. Ngekei duit 10.000 kok nyatet. Halo Bu, sampean punya suami terus model gitu tuh ngasih uang 100.000 suruh nyatet. Sampean napakno bojo ngono ki. Kalau saya boleh usul, tukar tambah saja dah. Karena melihat. Jadi terpengaruh pikiran, ke bawah ke hati. Iya kan? Ini ya isa loh ngene iki. Makanya saya usul kepada Pak Ali kalau ngasih gaji jangan dikasih tahu. Dan harus dijanji, harus dibaiat. Ojo kondo sopo-sopo ya. Karena kalau tidak, dengan melihat atau kemudian lubang yang kedua mendengar, bisa jadi beban dan jadi pikiran. Nah, itu nanti jadi molo itu, jadi trouble kehidupannya itu. Halo? Do you understand? Ya mau ikut tok isoku. 1, 2, 3, 4. Hidung. Hubungannya apa hidung dengan hati? Ada. Sampeyan durung neliti kok apa? Aku ya wis. Aku sak durunge ngaji tak teliti dhisik. Sampeyan umpamanya suami istri. Suaminya datang. Tahu-tahu baunya beda. Ini parfumnya siapa, Pak? Mikir sampean. Ya parfumku. Kok beda ini? Saya tahu parfum panjenengan tuh tahu ini beda. Padahal aslinya ya campur keringet.
Itu sudah dipikir itu seminggu itu suaminya nggak ditegur coba. Mbok dibikinkan kopi, bikin sendiri. Subhanallah. Yang suami juga sama. Hanya karena bau ini juga bisa loh. Ini kayak bau beda. Siapa yang masuk sini mah? Nggak ada siapa-siapa Pak. Mikir sampean. Kalau sedikit-sedikit yang tidak sesuai dengan apa yang dirasa, dari pendengaran, dari penglihatan yang terjadi, bisa jadi bahan pikiran. Dan kemudian penyakit datang. Na'udzubillahi min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah ini sumber rekayasa teko kene iki. Ini juga tidaklah kalah dahsyatnya dengan ini. Orang ngomong sak ngomong. Tapi kemudian menjadi polemik, itu juga jadi pikiran, jadi tekanan, depresi nanti bisa jadi. Betul? Karena ngomong sak ngomong kan harus diatur sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, komentar sak komentar. Ya. Apalagi kalau kemudian ada apa itu? Entertainment, infotainment itu. Ngomong apa set, masuk keluar sret, udah jadi polemik. Beban dia. Dan itu juga tidak kalah dahsyatnya dalam yang dirasa menyesakkan dada dan hati pikirannya itu. Nah, untuk yang nomor 7 dan nomor 8, saya tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya. Tempatnya saya tahu, namanya yang nggak tahu. Tempatnya di bawah bagian depan sama di bawah bagian belakang. Halo. Sampean tahu apa enggak? Nah. Itu juga bawa pikiran. Iya. Kalau sampean enggak bisa mengendalikan yang bawah bagian depan, terus keluyuran nandi-nandi. Makanya nih puasa ini kan didiamkan sama Allah. Menengoi, jangan nandi kan. Halo? Dan jadi hati, ya kan, pikiran oleh puasa ini dinetralkan, dijaga dengan baik. Kalau kemudian kita tidak banyak pikiran, dengan puasa ini dilatih, badan fisik kita dengan puasa ini akhirnya terkontrol karena makanan yang masuk itu Masya Allah ya, nggak seperti biasanya. Kita ini dapat berapa hari ini? 10, 11 hari ini ya? Subhanallah, rasanya badan itu enak ya. Enak, enteng gitu. Enteng. Ya. Karena banyak lemak-lemak kita ini yang terbakar dengan puasa kita ini. Baru nanti kita merasakan nek wis riyo le telung dino lak kroso. Melaku kula koyo wabot gelinuk koyo ular keket ngono. Kok badanmu berat kenapa? Ya gara-gara iya, tadi itu departemen perbadokan tadi itu. Ya apa wong games ae. Mangan ae. Ya apa wong silaturahim dikasih enggak dimakan enggak enak. Bukan enggak enak. Yo sakingnya cangkemmu wis bejat. Ya hasilnya bukan siapa-siapa, saya sendiri gitu. Kontrolnya sulit sekali. Kalau udah hari raya itu ya Allah. Untuk itu biasanya kolesterol naik, gula naik, ya tekanan darah naik. Ya makanan yang kita konsumsi kembali lepas lagi. Tidak seperti puasa nih. Andai saja apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di Ramadan, sebuah didikan untuk makanan kita bisa mempuasakan, untuk pikiran kita juga bisa jaga mempuasakan, maka akan sehat tidak hanya badan kita, tapi juga batin kita. Tidak hanya jasad kita, tapi juga hati kita. Kalau hidup badan, hati, dohir, batin sehat, alangkah bahagia dan indahnya hidup itu. Yang kedua, kalau kita memperoleh derajat takwa, kita hidup berkecukupan,
dan lalu segala tugas-tugas kehidupan ini dipermudahkan oleh Allah untuk menyelesaikannya, maka sungguh kita telah melakukan pekerjaan yang terbaik. Lalu yang ketiga, jika Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dan kesalahan kita, sedang kita telah sepakat bahwa trouble kehidupan, masalah hidup penyebabnya adalah dosa. Kalau dosa diangkat oleh Allah, logikanya adalah permasalahan dan trouble kehidupan kita juga diangkat oleh Allah. Jadilah kita tidak bermasalah dalam kehidupan ini, jadilah kita orang yang sukses, bahagia. Tidak hanya itu jaminan untuk di dunia saja, tapi juga dihantar sampai besok di akhirat. Inilah nafahat Ramadan yang bisa sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua, jadi ilmu yang bermanfaat. Betapapun saya tidak meyakini bahwa yang mandi itu yang mengucapkan. Tahu mandi ya? Mandi itu obat yang mujarab. Itu bukan yang mengucapkan, tapi saya meyakini yang mendengarkan ini banyak pendengar-pendengar yang mujarab. Sehingga kemudian pasti ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau yang ngomong tidak mujarab, yang dengar juga dosa keras, podo dene, maka kita meyakini karena pertemuan ini berada di bulan suci Ramadan, Ramadanlah yang mujarab untuk ilmu yang bermanfaat ini. Demikian, diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya berikan 5 sampai 60 menit. Si Toto sadar terlambat guyu. Monggo silakan. Bedanya, adakah kiranya musibah yang terjadi ini tidak karena dosa ada? Seperti dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yusib minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian ini oleh Allah Subhanahu wa taala berikan bukan karena dia berdosa dan bersalah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan rasa cintanya, ingin Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa betul-betul hamba ini layak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kapan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan seorang hamba ini sukses, sabar, enjoy dalam menghadapi musibah dalam kehidupannya. Itu. Al-Quran menyebutkan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kiranya hamba ini yang mengaku beriman kepada Allah, lalu mereka dibiarkan saja oleh Allah, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara mereka yang betul-betul beriman, betul-betul sidik kepada Allah, dan mana di antara mereka yang tidak, terkait dengan ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja yang ada di permukaan bumi ini agar Dia Subhanahu wa taala menguji mereka mana di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Terus untuk bisa memotret sehingga bisa membedakan mana yang ujian ini sebagai bentuk kesalahan dan atau karena dia diuji untuk mengangkat derajat dan mendatangkan cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan dalam kaidah yang umum sejauh mana dia terikat dengan syariat Allah. Kebijakan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sejauh mana kita selalu berada dalam jalur ubudiyah, ibadah kepada Allah. Maka sepanjang kita baik-baik saja dalam ibadah kepada Allah, maka sepanjang itu pula kalau ada permasalahan yang datang, maka itu merupakan peluang untuk mendapatkan cinta dan kasih Allah, juga pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita ya kan
dalam kehidupan kita mendapati bahwa sungguh ada trouble kehidupan yang agak menohok hati, kehidupan kita, perasaan dan atau pikiran beban luar biasa. Adakah kiranya yang harus kita lakukan secepatnya untuk bisa menemukan adalah cobalah dievaluasi, carilah punya kesalahan apa. Karenanya ada satu yang diceritakan oleh Nabi saat kita berada dalam kehidupan ini ya biasa-biasa. Terus muncul perasaan kayak nggak enak gitu, kayak galau gitu, kayak susah gitu. Maka kata Rasulullah, bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa galau itu adalah efek negatif daripada perilaku kita yang tidak baik dalam kehidupan ini. Sekiranya kita sudah tidak menemukan kesalahan, kita adalah orang yang taat kepada Allah. Kita adalah orang yang selalu beribadah yang terbaik kepada Allah. Ternyata trouble kehidupan datang, maka bergembiralah, fabashir, karena Anda dikembirakan oleh Allah dengan ujian itu. Kalau Anda sukses, diangkat derajat Anda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditangkap ya? Kalau sekiranya panjenengan menemukan ada orang yang jauh dari Allah, tidak beribadah kepada Allah, tetapi kenyataannya hidupnya baik-baik saja, prestasinya gemilang, pencapaiannya luar biasa, maka ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya Allah adalah sanadrijuhum, ya kan? Mereka diistidraj oleh Allah. Dengan karunia Allah datang, tapi dia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Bisa ditangkap? Baik, berikutnya monggo. Tadi dengan menyampaikan bahwa tentang nafahat atau hembusan rahmat Allah. Nah, yang mau saya tanyakan, kami di sini sebagai pengajar, guru, ustaz-ustazah, bentuk seperti apakah yang kami terima atau nafahat itu tadi yang diberikan Allah kepada seorang pendidik atau pengajar? Contohnya seperti apa? Nafahat itu bagi seorang pendidik, seorang kiai, seorang saudagar, ya, manajemen, direktur, atau kuli batu. Ini kuli batu saya sebut terakhir karena yang paling nggak enak itu kuli batu. Ada dalilnya itu. Kuli batu sorroh. Ya, itu sama peluangnya. Anda pendidik, petani, ya, dan atau saudagar, toh mengalami waktu-waktu yang saya sampaikan tadi itu, ya, ada ba'da asar, ada ba'da subuh, ada di sepertiga malam, ada kemudian di pertengahan malam, ada waktu fajar, ada subuh, ba'da subuh dan yang lainnya sama. Tapi barangkali saya ingin lebih mengerucutkan, menyempitkan pengertian kepada antum yang ketepatan menjadi seorang pendidik. Adakah saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu ada nafaat di situ? Iya. Bahwa sesungguhnya dalam dunia pendidikan itu syarat dengan nafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jika Anda semua itu tidak hanya sekedar menyelesaikan materi sesuai dengan tuntutan daripada kurikulum. Ada peluang Anda untuk bisa memberikan motivasi uluhiyah, ketuhanan, yang sehingga anak bisa lebih respect dan semangat lagi untuk mendekat kepada Allah. Kalau itu Anda lakukan dari hati yang tulus, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, makharaja minal qalb wasala ilal qalb, makharaja ilal lisan kana hadduhul adan. Siapa yang dia bicara dari hati, insya Allah diterima dan sampainya ke hati. Dan siapa yang bicara hanya keluar dari lisan, hanya retorika, maka sampainya dari telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi berusaha untuk diikhlaskan, dimurnikan dari hati,
diucapkan itu sampai ke hati dan anak itu dalam kesadaran yang penuh, dan insya Allah ketika ungkapan dan atau ajakan dorongan dari sampean bisa sampai anak melakukan itu, dan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga tidak hanya bertugas untuk mengajar, tapi juga mendidik. Tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai murabbi. Ya. Apa bedanya pendidik dengan murabbi? Kalau pendidik barangkali kita hanya mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi seorang murabbi tidak hanya sekedar mengajarkan hal-hal yang baik, tapi juga memantau. Ya. Memantau. Ya. Dan juga ada pendampingan. Pendampingan. Ada pengawalan. Ya. Pendampingan, pengawalan itulah kalau Anda lakukan sebagai seorang pendidik, maka itu ada nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika anak didik Anda memperoleh pengawalan yang terbaik dan juga katakanlah pengawasan yang terbaik dari setiap kegiatan yang dia lakukan, lalu dia mendapatkan sesuai dengan target yang Anda inginkan, maka qabul di sisi Allah. Itulah nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada nafahat sebagai seorang pendidik adalah tidak hanya sekedar Anda mengajar, tapi juga mengawal, tapi Anda juga mendoakan. Ulama-ulama dulu, kenapa mereka dengan metode yang hanya biasa-biasa saja? Ya. Bahkan kemudian jauh daripada metode yang elegan, tapi mampu mencetak generasi-generasi militan yang luar biasa. Ada satu hal yang dia lakukan adalah doa-doa yang tulus. Di setiap kedua tangannya terangkat bermunajat kepada Allah, dan setiap lesan yang punya ungkapan permohonan kepada Allah, maka tidak melupakan di antara mereka ini mendoakan santri dan atau anak didiknya. Bahkan tidak jarang di antara ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu tidak hanya mendoakan secara umum, tapi satu didoakan. Murid 100, satu orang 100 itu. Sing bingung ku nek 7.000. Satu. Dan rata-rata kiai-kiai sepuh Jawa yang terkenal hebat-hebat itu, mereka melakukan itu. Seperti kayak abahnya Yai Bisri Mustafa itu siapa? Mustafa Bisri, ayahnya namanya Bisri Mustafa. Itu beliau memfatihai setiap santri satu dengan satu Fatihah. Bayangkan. Dan itu nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak ini jadi, maka ini adalah sumber keutamaan, kemuliaan, derajat. Senyampang dengan anak ini jadi, maka dia jadinya karena Anda yang menjadikan. Setiap amal baiknya Anda dapat bagian. Setiap kemuliaannya Anda dapat bagian. Setiap keutamaannya Anda dapat bagian. Maka bayangkan, kalau Anda melakukan ini, itu nafahat yang luar biasa. Untuk itu cukup ketika Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika di dunia ini para pendidik-pendidik, para alim ulama yang mendidik itu bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat wali di dunia ini. Itu apa maknanya? Bahwa pendidik itu tidak sekedar mengajar, tapi juga mengawal, tapi juga mendoakan. Itulah yang akhirnya menjadi peluang besar bagi antum semua, insya Allah. Dan modalnya satu sebetulnya, ketulusan dan keikhlasan. Dan sekarang mencari pendidik yang ikhlas itu sulit. Sesulit mencari jarum yang jatuh di lautan. Puasa itu kan dimulai dari fajar ya. Ya biasanya fajar kan ditandai dengan adzan. Sedangkan di daerah saya itu adzan antara satu dengan yang lain itu beda, kadang sampai 3 menit, bedanya 4 menit, itu saya bingung mau ikut yang mana gitu. Kadang kalau agak lambat sahurnya, mau buka RRI itu agak susah gitu. Ya, sampean di mana? Ya dekat sini, tapi maksudnya di dekat-dekat daerah sini. Tak pikir di Papua. Ya. Kenapa ulama-ulama Indonesia itu ada tarhim? Tidak hanya tarhim, tapi juga ada yang namanya imsak.
Ya. Ya sebetulnya puasa itu artinya imsak. Nah itu. Asyamu yutlaku alal imsak. Puasa itu bermakna imsak. Ya. Yaitu al-imsaku minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkannya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi ketika imsak yang ada di kita ini, ya, itu diadakan sesungguhnya dan sejatinya adalah karena kekhawatiran seperti yang Anda rasakan tadi itu. Jika ada perselisihan jam adzan 1-2 menit, dengan adanya imsak itu, insya Allah akan selamat. Orang Jawa itu biasanya perasaannya lebih didahulukan dari akalnya. Itu. Karena kehati-hatian itu menurut mereka adalah lebih utama dari melakukan kewajiban. Artinya bahwa kewajiban itu dilakukan untuk sempurna kalau kemudian muasolahnya itu adalah ada kehati-hatian dalam menjalankannya. Untuk Ramadan kita ada imsak, ada tarhim, itu sebetulnya imsak itu masih ada waktu. Itu belum waktu akhir. Tarhim itu juga sama. Yang dikehendaki waktu akhir itu adalah adzan subuh. Tapi kita dianjurkan ketika tarhim, ketika imsak itu sudah melakukan antisipasi. Jangan sampai Anda mengira waktu belum fajar, tapi ternyata fajar sudah tiba. Maka anggapan Anda jika berlanjut terus tetap makan, maka puasa Anda dikatakan tidak sah karena ada unsur kesengajaan. Nah, kehati-hatian dengan adanya imsak itu merupakan jalan yang luar biasa di masyarakat yang diterapkan oleh kiai-kiai kita terdahulu di Jawa khususnya. Nah, sebetulnya kalau menurut syariat, ya Anda lihat fajar shadiq, ya fajar yang kemerah-merahan yang muncul di saat-saat menjelang subuh itu. Kalau Anda melihat itu kesulitan. Orang awam tidak mungkin itu melakukan. Ya dah? Alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini dikondisikan dengan perilaku Ramadan dengan adanya kegiatan imsak dan tarhim itu sangat membantu dan menyelamatkan kita. Ya, saya pikir itu. Kalau di Arab sana ya harus lihat fajar shadiq. Ya, jadi harus keluar. Dan itu saya membayangkan tidak mungkin dilakukan oleh orang awam, tidak mungkin. Apalagi kalau mendung. Ya, itu ya. Insya Allah itu. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya la ilaha illa anta ya hannan ya mannan. Ya badi'as samawat ya dal jalalil ikram ya dal jalalil ikram. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa bil huquqil wajibatil alaina wa li jamil mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya azimu ya azimu ya azimu ighfirid dhanbal adim fa innahu la yaghfiru dhanbal adim illa al adim ya adim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina salimin ghanimin mustabshirin marzukin malhudin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakin ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ya Allah bihaqqi Ramadan
antaftaha qulubana futuhal arifin, futuhal alimin, futuhal arifin, futuhal alimin, futuhal arifin, futuhal alimin. Wa antarzuqna ya Allah rizqan katsiran halalan thayyibah bi ghairi mihna wala fitnah wala nasab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal mal abrari aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.